Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita telah mempelajari tipe dan variabel di Python. Nah, tapi kan kita belum mempelajari dasar-dasar alias tipe data yang sederhana nih. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan membahas tentang tipe data koleksi di dalam sebuah pemrograman Python. Apa sih yang dimaksud dengan tipe data koleksi? Nah, tipe data koleksi itu adalah tipe data yang digunakan untuk menghimpun kumpulan data. Data koleksi ini sendiri berjumlah lebih dari satu nih. Secara umum itu yang di Python itu yang paling umum tuh ada 4 ya. Yang umum itu ada 4. Yang pertama ada list, tipe data list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Nah, masing-masing dari 4 data ini ya, dari 4 tipe data ini punya fungsinya berbeda-beda nih. Nah, agar tahu kapan kita membutuhkan data ini, data A atau data B, maka kita harus pelajari nih minimal 4 ini. Secara umum minimal 4 ini. Oke, daripada basa-basi kita bahas tentang tipe data 4 tipe data ini, lebih baik kita langsung praktek sambil nanti dijelaskan. Yang pertama, silahkan teman-teman semua buka yang namanya Collaborate dari si Google. Oke ya. Di sini teman-teman bisa saya langsung praktekkan tentang tipe data list. Oke. Misalkan saya punya seperti ini. Oke. Saya punya list kosong, list buah ini bisa saya isi pisang. Terus ini saya tambahin komentar biar teman-teman nanti maksudnya. Oke. Ini str ini list nanti. Oke. Oke ya. Silahkan perhatikan untuk di list pertama ini, teman-teman perhatikan list kosong. Nah, untuk menampilkan ya, biasanya tipe data list itu diapit dengan kurung siku nih ya, kurung siku. Dihapit dengan kurung siku nih.
Nah, kita juga bisa nih bahwa list pada Python ini berisikan berbagai macam tipe data sendiri, tipe data yang sejenis maupun tipe data yang berbeda. Contoh yang sejenis misalkan ini string, ada pisang ini kan jenis tuh sejenis. Terus data integer ini juga sejenis. Terus campuran, lihat ada tipe data integer, ada tipe data string, ada tipe data benar dan salah ini. Nah, tipe data benar dan salah ini untuk menyatakan biasanya true dan false, bukan biasanya tapi dia harus true dan false. Jika menyatakan benar maka dia true, jika salah maka false. Nah, untuk menampilkan kode ini, teman-teman bisa langsung ketikkan print biasa ya, seperti biasa, print seperti ini, kosong, kosong. Terus ada list buah dan list, nah list kosong, list buah, list nilai, dan list jawaban. Oke, kalian klik seperti ini maka dia akan muncul ungu. Ada list stabilo warna hijau ya, ini berarti kita liatin berarti sudah. Coba setelah itu kita jalankan, pastikan teman-teman koneksinya berjalan dengan normal agar bisa untuk menjalankan sebuah pemrograman Python yang ada di Google Colaborate di Google. Oke, perhatikan list kosong maka isinya kosong tuh ya, kosong ya, hasilnya seperti ini, false. Oke, karena ini jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita juga bisa nih untuk menampilkan isi ya, isi dari list ini dengan menggunakan indeks atau urutan. Berapa dulu sih yang mau kita tampilin ya. Dimulai dari untuk integer ya, untuk integer itu dimulai dari 0 untuk jadi acuan mana sih data yang disimpan di dalam list. Contoh seperti ini kan untuk tipe data kita coba untuk menampilkan ini tadi, kita coba spasi ya, kita tambahkan seperti ini, list buah 0 ya, ini dimulai dari untuk kita lihat ya, ini dari 0, ini string ya, 0 2 berarti dia nanti 0 1 2, ini berarti nanti hasil kedua melon, hasil ketiga ini nanas, hasil keempat ini ya, ini durian. Coba kita jalankan. Oke, perhatikan teman-teman semua urutannya ya. Pisang benar ke pisang ini yang di print ini ya hasilnya. Pisang, melon di urutan ketiga ya, urutan 2, jadi dimulai dari 0. Nah, terus apa hanya menggunakan awalan seperti array harus dengan 0? Enggak juga, kita juga bisa menggunakan indeks negatif ya untuk menampilkan data dari belakang. Perhatikan nih, semisalkan saya mau buat memanggilnya ini dengan indeks, kita bisa seperti ini teman-teman. Nih, ditambahin min. Nah, tapi dia nggak ada nolnya sesuai berurutan. Ini kalau saya cetak urutannya, sebentar, kayaknya kita harus kasih jarak ya. Oke, di sini terakhir durian, lihat min 1 itu berisi durian, dan ini berarti urutannya itu dari samping sini nih. Kalau menggunakan min, durian, melon, nanas, dan pisang, kita lihat durian,
melon, nanas, dan pisang. Itu kalau misalkan menggunakan indeks negatif. Yang perlu diperhatikan bahwa indeks negatif ini tidak dimulai dari 0 ya. Indeks negatif ini tidak dimulai dari 0 nih, bukan min 0 ya, tapi dimulai dari angka 1. Oke, ini untuk tipe data list. Terus seandainya bisa nggak saya mau menseleksi, jadi seleksinya itu kita ambil hanya beberapa atau 1-2 untuk mengambil data dari si list buah ini. Contoh, saya tambahkan sebuah kode baru ya. Oke, sebentar. Oke, misalkan di sini saya tambahkan kode baru. Ini nanti udah nggak tampil ya. Ini saya copy paste dulu. Saya ambil yang di list buah aja, yang saya copy paste. Saya taruh di sini misalkan. Terus saya mau seleksi nih dari list buah ini. Saya hanya mau mengambil untuk selecting list, memotong nilai pada list ini maksudnya kita mengambil beberapa nilai ya dari anggota list dengan mendefinisikan indeks dari kiri dan indeks dari kanan. Ini yang saya copy tadi. Cara membuatnya seperti ini, tinggal kalau teman-teman tambahin print list 0 sampai 1. Ini nanti hasilnya pisang. Terus yang 0 sampai 2 berarti nanti ada pisang dan nanas ya. Terus 1 dan 3 ini isinya melon. Terus 0 sampai dengan ini isinya yang ketiga ini nanas, melon. Terus yang ke sini 0 sampai ke min ini nanti ada pisang, nanas, dan melon. Terus ada lagi nanti teman-teman ini tidak ada hasil nilainya teman-teman, jadi listnya nanti ini kosong. Sebagai contoh coba kita print ya, bener ya, yang ini kosong. Kenapa dia kosong? Perhatikan, ini min ke min kosong nih, min 1 ke min 3 kosong ya, hasilnya seperti ini. Nah, parameter indeks sebelah kiri itu mendefinisikan indeks sebelah kiri ya, indeks sebelah kiri mendefinisikan awal indeks yang akan ditampilkan ya, awal indeks yang akan ditampilkan. Nah, parameter sebelah kiri sebelah parameter sebelah kanan ini mendefinisikan batas yang harus ditampilkan. Jadi kalau misalkan sebelah kiri ini awal ya, awalnya min 1 terus ke min 3 ya nggak bakalan muncul. Kenapa? Karena parameter di sini nggak ada. Yang min 1 ke min 3 dia nggak ada. Terus min 1 ke min 3 juga nggak ada ya. Terus kalau misalkan seleksi untuk seleksi saya rasa cukup sampai di situ. Terus seandainya kita mau merubah data nih, bisa nggak mengubah data di dalam list? Bisa, tentunya itu bisa di dalam Python. Untuk mengubah data itu bisa. Contoh ntar dulu. Ini saya buat keterangannya, saya tambahkan dulu, siapa tahu nanti ini. Untuk seleksi list yang ini saya buat lagi di sini, tambah code di sini. Kita akan menambahkan ya, mengubah atau menambah data dalam list, mengubah atau menambah dalam list. Oke, jadi seperti ini teman. Saya copy paste lagi nih, kita ambil contoh yang ini aja ya biar nggak kelamaan. Oke, kita akan mengambil misalkan kita akan merubah data yang pertama itu, kita hanya menambahkan kurung siku, misalkan seperti ini, list luar. Oke, bentar, set.
list buah, saya tambahin kurung-kurung atau data ke 1. Kalau misalkan benar berarti 0. Ini saya rubah nih menjadi semisalkan itu pisang jadi jeruk lah, jeruk ya. Terus di sini saya bisa langsung eksekusi dengan perintah print list buah, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan ini saya eksekusi, lihat yang tadinya pisang, normalnya kan hasilnya pisang ya. Oke, saya ini aja saya tambahkan biar teman-teman nggak pusing. Normalnya sebelum saya rubah dengan eksekusi print list buah ini, normalnya kan pisang nih. Setelah saya print ya, terus saya rubah nih yang list buah 0, berarti 0 kan 1 nih. Saya rubah menjadi jeruk, jadinya berubah menjadi jeruk, nanas, melon, durian. Oke, itu untuk merubah awal. Terus kalau gimana cara merubah data di akhir? Nah, oke. Sekarang gini, data terakhir itu kita indeksnya menggunakan negatif, berarti kita tinggal buat list buah sama seperti list buah, kita tambahin kurung siku min 1, berarti kan min 1 kita rubah nih menjadi misalkan dari durian menjadi semangka, misalkan semangka. Kita eksekusi nih print list buah. Oke, kita jalankan ya. Kita lihat nih semangka min 1 ini berarti indikasinya dari belakang ya. Oke, jadi seperti ini untuk merubah dari isi dalam list. Terus misalkan bisa nggak kita mengubah datanya nih di dalam ring sini, misalkan merubah data tertentu nih. Caranya juga bisa sama seperti slashing data list yang tadi. Kita bisa langsung aja dengan list code-nya seperti ini. Misalkan saya di sini saya tambahin ya, pasti langsung seperti kayak gini ya. Terus saya eksekusi dengan print, kita rubah ya, kita jalankan. Oke, naga pepaya, buah naga dan buah pepaya ini saya rubah ya, list 1 dan 3. Oke, list 1 dan 3 0, berarti 1 nih. Nanas ini jadi buah naga 1 2 3. 3 ini saya buat menjadi pepaya 1 2 3. Melonnya saya rubah jadi pepaya. Terus kalau misalkan nih kita bisa ngubah ya, bisa mengambil seleksi, terus bisa nggak nambah? Bisa. Kalau mau nambah di dalam data seperti ini, kita menggunakan ada fungsi append di dalam Python. Nah, fungsi append ini parameter nih ya. Append itu kita sebut sebagai parameter. Dimasukkan sebagai nilai baru pada list, dan nilai baru tersebut berada pada akhir item ya. Kalau menambah bisa dari dalam item. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya buat dengan append ini ya, ini kita lanjut aja ya. Berarti kita buat lagi list buah ya seperti ini. Kita tambahin titik append, ada append ya, append dalam kurung kita tambah ini durian semangka. Karena ini udah kita rubah ya, semangka durian ini kita tambahin lagi, semisalkan buahnya jeruk sudah ada, melon udah ada, sirsak lah, sirsak, misalkan saya tambahin sirsak. Terus berarti nanti sirsak ini akan muncul di belakang semangka. Kita print lagi aja, print
print list buah. Coba jalankan. Oke ya, maka menampil di belakang ini fungsi append untuk menambahkan sirsak ini dengan parameter append. Oke. Kalau menambahkan di belakang dengan format append, kalau misalkan menambahkan data di belakang itu dengan append, terus gimana caranya bisa kita menambahkan di depan? Ini kalau di depan kita tinggal menggunakan parameter insert. Oke, tinggal menambahkan insert. Nah, contohnya saya langsung copy paste aja ya, berhubung scriptnya udah ada, saya copy paste seperti ini. Depan ini nanti saya buat jambu, coba. Oke ya, jambu nih, list append ini saya tambahkan di sini. Kang salah penempatannya. Jadi seperti ini ya, saya kasih keterangan ini untuk komentar, jadi dia nggak bakalan tampil. Kalau menambahkan dimanapun, nah oke, kalau misalkan menambahkan dimanapun, kita dengan tipenya tetap aja parameternya insert, tapi letaknya kita lihat di sini. Kalau misalkan 0 berarti dia di depan, kalau misalkan 2, oke, kalau misalkan 2 berarti dia hitung aja nih 0 1 2 berarti sampai 9. Coba kita tambahkan manggis ya, sampai jeruk 1 2 berarti 3. Nah ini saya buat lagi parameter, nggak harus 2 ya, ini teman-teman bisa isi 3, bisa isi 1, tergantung dari data list teman-teman semua. Misalkan ini 0 1 2 dan 3, berarti di sini bisa nambahkan di 3 ya, mangga, habis mangga baru manggis dan lain sebagainya. Nah terus misalkan nih bisa menambah, tentu bisa menghapus. Oke ya, bisa menghapus. Kalau menghapus, oke, bisa menambah, bisa menghapus. Misalkan saya buat seperti ini, kebanyakan ya, saya buat untuk menambah menghapus ini yang tadinya list buah, saya buat di list nilai. Misalkan seperti ini, kode baru saya mana? Oke, di sini ya, ini saya copy paste list nilai. Oke, saya list nilai 0 sampai dengan misalnya gini ya, buat baru lagi aja, list angka sama dengan 1 2 3 4 5 6, misalkan seperti ini. Saya buat lagi, berarti di sini print angka aja ya, list angka, hasilnya dia nanti seperti ini ya. Terus saya mau buat angka untuk menghapus itu menggunakan pop, bisa menggunakan pop, bisa juga remove. Kita buat dulu yang remove angka, saya pakai underscore ya, yang saya ya hapus. Oke, seperti ini. List angka, saya tambahin titik pop. Oke, seperti ini. Saya tambahin kurung di sini. Terus
Kita tambahin print. Angka yang saya hapus angka yang saya hapus adalah angka underscore. Oke, langsung ya, angka yang saya hapus, print list angka. Sebentar. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Oke, 6 yang saya hapus dari fungsi pop ini dia hapus yang dari belakang. Perhatikan 6 ya. Hapus yang dari belakang, berarti angka belakang ini 6. Untuk menghapus dari depan, kita contohnya bisa seperti ini. Saya tambahin ya, ini menghapus pop. Seksi keterangan, saya tambahin kode baru, saya copy paste karena data saya udah ada. Ini menggunakan fungsi remove. Yang remove yang kita ambil adalah list remove jambu. Berarti jambu nanti, item yang bernilai jambu ini nanti yang akan terhapus. Coba kita lihat jambu ya, jambu yang saya hapus. Terus misalkan ini jangan jambu lah, karena jambu ini ada 2, berarti list yang nama-nama jambu ini hapus. Ini buat sirsak misalkan seperti ini. Oke ya, jambu yang hilang. Kalau misalkan saya buat sirsak, jambu ada, jeruk ada, sirsak yang hilang. Ini untuk menghapus data ya, untuk menghapus data yang dimiliki. Nah, oke. Terus ada lagi ini, menghapus dengan statement atau dengan statement delete atau del. Oke ya. Kalau menghapus dengan listnya, ini dengan remove pasti udah. Menghapus dengan delete, kita masukkan kode seperti ini, print tanda petik kali 2. Jadi hasilnya nanti kita bisa lihat dulu. Oke, 2 kali ya. Ada list buah normal, mangga, jambu, jeruk. Delete list buah 1, berarti kita hapus yang ini sirsak lah, jambu, biar nggak pusing ya teman-teman. Oke, ini apa itu yang kehapus? Sirsak. Kenapa? Karena di sini kita keambil 1. Kalau di sini kita ambil 0, ya pastinya sih mangga yang 0. Kalau ininya saya ambil 0, tentunya si mangga nanti yang kehapus. 0 sampai dengan 2, 0, 1, 2 ini kehapus, mau data sisa jambu. Ini misalkan saya hapus pun nggak masalah. Oke ya, jadi seperti ini menggunakan list dengan delete. Hapus del. Oke, dengan del seperti itu. Terus satu lagi yang terakhir, mungkin kita akan menggabungkan data, buah data atau 2 buah list atau lebih di dalam satu kesatuan. Contoh saya buat lagi, saya nggak mau lama-lama karena waktu saya di sini udah panjang lebar, udah hampir 30 menit. Saya buat lagi source baru. Nih, perhatikan contoh di sini. Variabel A bernilai 1, 2 dan 3, variabel B bernilai A, C bernilai true dan false. Bentar ya. Nah, ini
kita bisa melakukan perintah seperti ini. Oke. Ya, jadi kita gabungkan print list baru A plus B plus C. Jadi hanya menambahkan datanya dengan simbol plus. Oke, terus satu lagi itu ada yang namanya mengurutkan data. Mengurutkan data itu dengan fungsi list atau list sort. Oke, seperti ini nih. Sort dari ascending dari kecil ke besar, dan descending itu atau refresh itu dari besar ke kecil. Contohnya seperti ini. Perhatikan list ini untuk mengurutkan data. Lihat yang pertama ini hasil normalnya seperti ini dengan format sort ya, list sort list itu. Kita lihat apel, durian, jeruk. Urutan awalnya ini dari A ke Z. Terus ada reverse ya. Reverse ini untuk dari Z ke A. Oke, cukup sampai di sini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.